Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan bedah buku. Judul buku yang akan saya bedah adalah Mediasi Sengketa Agraria, karya Dr. Yuliandi, penerbit Media Nusa Kreatif Malang, tahun 2018. Sebelumnya perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan hari ini kita tentu harus berterima kasih kepada Dr. Yuliandi yang sudah mengizinkan bukunya untuk kita bedah. Judul bukunya adalah Mediasi Sengketa Agraria. Kalau kita perhatikan cover dari buku ini, Mediasi Sengketa Agraria, kita lihat gambar dua orang berjabat tangan, tentu kita paham bahwa yang akan dilakukan adalah upaya untuk mendamaikan para pihak. Jadi buku ini ingin mendamaikan para pihak, yaitu mereka yang bersengketa yang solusinya bukan melalui pengadilan, bukan melalui jalur litigasi, melainkan melalui jalur non-litigasi. Kalau kita memperhatikan ketika birokrat menulis, maka kita harus mengapresiasi mereka. Karena ketika seorang birokrat menulis, terutama ketika mereka berkenan menulis buku, hal itu perlu diapresiasi sebab penulis atau birokrat telah bekerja dengan baik, yang ditunjukkan dengan adanya terobosan dan keberhasilan pelaksanaan tugas. Kemudian penulis atau birokrat yang bersangkutan memiliki atau menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis manajerial yang mumpuni sehingga dapat berbagi pengetahuan dengan orang lain melalui buku atau jurnal. Buku atau jurnal karya birokrat sangat berguna dalam mendorong terjadinya efek domino success story pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan. Kemudian, mari kita lihat atau kita bedah sistematika dari buku tersebut, dari buku yang kita sedang bahas, yaitu Mediasi Sengketa Agraria. Kalau kita perhatikan, dari halaman 1 sampai dengan halaman 8 itu bercerita tentang reforma agraria. Halaman 9 sampai 12 berbicara tentang konflik agraria. Halaman 13 sampai dengan 32 itu berbicara tentang lembaga mediasi, dan halaman 33 sampai 136 itu berbicara tentang peradilan adat, dan pada halaman berikutnya yaitu pada halaman 137 sampai 169 itu berbicara tentang hukum adat pertanahan. Kalau kita perhatikan dari mulai reforma agraria, konflik agraria, lembaga mediasi, kemudian peradilan adat dan hukum adat pertanahan, maka kita tentu mengerti bahwa telah terjadi perpindahan fokus bahasan, yang perpindahan fokus bahasan ini tentu dapat menimbulkan pro dan kontra di kalangan pembaca. Sekarang kita coba memahami pihak-pihak yang kontra terhadap perpindahan fokus bahasan. Bagi mereka-mereka yang kontra, maka perpindahan fokus bahasan akan mengganggu jalan pikiran pembaca yang ingin memusatkan perhatiannya pada mediasi sengketa agraria. Perpindahan fokus bahasan juga dapat berakibat pada kurang memadainya bahasan yang terkait dengan isu utama, yaitu mediasi sengketa agraria. Dengan demikian, fokus bahasan diperlukan meskipun diakui bahwa fokus itu bertingkat-tingkat levelnya berdasarkan kadar atensi yang bersangkutan terhadap sesuatu. Sekarang mari kita coba memahami mereka-mereka yang pro terhadap terjadinya perpindahan fokus bahasan pada buku Mediasi Sengketa Agraria. Perpindahan fokus merupakan keniscayaan agar pembaca mengerti bahwa aset dan akses atas tanah perlu dikelola secara adil dan menyejahterakan. Inilah yang dimaksud dengan reforma agraria. Meskipun kemudian diakui bahwa ada kalanya terjadi benturan kepentingan antar elemen masyarakat ketika sedang mencoba menciptakan situasi adil dan menyejahterakan dalam konteks agraria. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai konflik agraria. Selain melalui jalur pengadilan, benturan kepentingan juga dapat diselesaikan melalui jalur non-pengadilan, yaitu mediasi sengketa agraria atau pertanahan. Di beberapa wilayah, sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui peradilan adat pertanahan yang berbasis hukum adat pertanahan. Sekarang mari coba kita lihat
perpindahan fokus bahasan dengan menggunakan skema sebagai berikut. Kalau kita pahami bahwa fokus bahasannya itu berubah dari reforma agraria, kemudian masuk ke konflik agraria, kemudian masuk ke mediasi, kemudian masuk ke peradilan adat, dan kemudian masuk ke hukum adat pertanahan. Perpindahan fokus bahasan itu menunjukkan bahwa penulis memahami bahwa ada hukum formal dan ada juga adat istiadat. Hukum formal dan adat istiadat itu membangun apa yang kita sebut sebagai norma sosial. Norma sosial itu menjadi sesuatu yang penting dan itulah kemudian yang mengizinkan pada penulis dalam pengertian konsep bahwa penting untuk melakukan perpindahan fokus bahasan dari hal-hal yang bersifat formal. Kita bicara tentang reforma agraria yang berbasis formal itu, kemudian kita masuk wilayah yang tidak terlalu formal ke mediasi, dan nanti kita semakin dekat dengan kepentingan masyarakat dengan adat istiadat lewat peradilan adat dan hukum adat pertanahan. Nah, mengapa itu kemudian kita perlu pahami? Karena kita tentu mengerti bahwa ada kebutuhan yang dinamis di kalangan masyarakat yang kebutuhan itu seringkali kurang mampu direspon, kurang mampu diapresiasi oleh hukum-hukum formal. Kemudian kita juga perlu mengerti bahwa di dalam masyarakat ada beberapa hal yang membutuhkan interpretasi tertentu yang interpretasi masyarakat kadang-kadang berbeda dengan yang dimaksud oleh ketentuan hukum formal. Masyarakat memiliki pemahamannya sendiri, masyarakat memiliki makna sendiri tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan mereka, berkaitan dengan hal-hal yang bersumber atau berbasis pada agraria atau sumber daya agraria atau pertanahan. Itu menjadi sesuatu yang kemudian seolah-olah kita menyebutnya dengan kata niscaya. Bahwa perpindahan fokus bahasan itu niscaya karena kita mengerti ada hukum formal, kita juga mengerti ada adat istiadat yang kemudian kita pahami di masyarakat berlaku norma sosial, yang norma sosial itu dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga sebagai cara untuk merespon sesuatu sesuai dengan interpretasi masyarakat sehingga itu semua bisa dikemas dalam sebuah konsep pengendalian sosial. Jadi kalau kita lihat gerakannya, gerakan pemikiran atau aliran pemikiran yang dilaksanakan oleh penulis ketika dia bicara tentang reforma agraria, kemudian konflik agraria, mediasi, lembaga mediasi, kemudian masuk ke peradilan adat dan kemudian bermuara pada hukum adat pertanahan, maka itu adalah sebuah konsep pengendalian sosial. Bagaimana masyarakat dikendalikan agar proses mendapatkan keadilan, proses mendapatkan kesejahteraan itu tidak anarkis. Itu sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita masuk ke hal yang berikut. Kalau kita perhatikan, mediasi itu punya dua sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Mediasi punya sisi positif, yaitu waktunya singkat, biayanya ringan, dan prosedurnya sederhana. Kemudian pihak yang bersengketa merasa lebih berdaya dibandingkan bila diproses di pengadilan karena pada mediasi, mereka, para pihak sendirilah yang menentukan hasilnya. Pada mediasi, para pihak juga akan lebih terbuka terhadap adanya nilai-nilai lain di samping nilai-nilai yuridis. Kita sering mengenal ada istilah nilai adat, kita sering mengenal ada istilah nilai agama, nilai religius, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa para pihak akan lebih terbuka terhadap adanya nilai-nilai lain di samping nilai-nilai yuridis. Apa sisi negatifnya dari mediasi? Hasil mediasi tidak dapat dimintakan penguatan kepada pengadilan karena itu efektivitas mediasi ini tergantung kepada ketaatan para pihak untuk menepati kesepakatan bersama tersebut. Sekarang coba kita lihat tentang pentingnya mediasi dengan menggunakan skema yang saya buat sebagai berikut. Jadi kita lihat bahwa ada makna atas hal-hal yang disengketakan. Misalnya mereka berbicara tentang kepemilikan tanah atau kepemilikan agraria. Maka ada makna yang dipersengketakan. Menurut mereka itu tanah mereka. Menurut si A itu tanah mereka. Atau pihak pertama bilang itu tanah mereka. Pihak kedua bilang itu tanah dia. Jadi ada makna tentang hak atas tanah, ada makna tentang kepemilikan dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai sebuah konsep yang perlu diinteraksikan. Pihak pertama punya makna A, pihak kedua punya makna B, dan itu diinteraksikan sampai kemudian mereka diajak untuk menyempurnakan makna. Menyempurnakan makna itu artinya
makna dari pihak pertama didengar oleh pihak kedua, makna dari pihak kedua didengar oleh pihak pertama, kemudian dirumuskan makna bersama yang rumusannya itu win-win solution, yang rumusannya itu diakui oleh kedua belah pihak dan bisa dieksekusi oleh kedua belah pihak. Itu yang disebut sebagai penyempurnaan makna, dan ini sebetulnya adalah hal penting dalam mediasi. Kemudian mari kita bahas tentang perpindahan fokus bahasan dari mediasi ke peradilan adat. Alasan perpindahan isu dari lembaga mediasi ke peradilan adat boleh jadi karena mediasi dan peradilan adat berada di jalur yang sama, yaitu non-litigasi. Pada buku ini, buku Mediasi Sengketa Agraria, diungkapkan di halaman 82 sampai dengan 83, yaitu peradilan adat di Papua yang berlaku atas dasar Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang peradilan adat di Papua. Peradilan adat Papua ini merupakan bagian dari penyelesaian perkara yang bersifat non-litigasi karena peradilan adat Papua ini berasaskan antara lain kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Sekarang mari kita lihat atau kita bedah jalur non-litigasi yang dibahas di buku ini dengan menggunakan skema yang saya buat. Kita akan bahas tentang jalur non-litigasi. Berbicara tentang jalur non-litigasi itu sebetulnya kita sedang bicara tentang kesadaran para pihak. Para pihak itu sadar bahwa dia punya pilihan. Para pihak sadar bahwa mereka punya pilihan, yaitu lewat jalur litigasi, jalur hukum, pengadilan, dan lain sebagainya, atau lewat jalur non-litigasi di luar pengadilan melalui mediasi dan lain sebagainya. Jadi ada kesadaran tentang itu. Nah, kesadaran itu punya posisi. Ya, posisinya adalah yang bersangkutan para pihak. Ada kalanya sadar sebagai subjek dan ada kalanya sadar sebagai objek. Yang bersangkutan sadar sebagai subjek artinya yang bersangkutan punya kesempatan mengambil keputusan. Ya, dia punya kesempatan, oke, saya akan lakukan jalur non-litigasi, atau oke, saya akan lakukan jalur litigasi, atau saya akan lakukan jalur non-litigasi. Jadi kesadaran sebagai subjek, dia punya kesempatan mengambil keputusan. Tetapi ada kalanya yang bersangkutan para pihak berada dalam posisi objek. Maka kesadarannya adalah kesadaran sebagai objek, yaitu dia tidak punya kesempatan mengambil keputusan karena dia harus tunduk pada keputusan-keputusan yang lain yang lebih berwenang, yang lebih berlaku, sehingga kemudian dia harus menegosiasikan antara keinginannya dengan situasi yang dia hadapi. Ini yang disebut sebagai kesadaran sebagai objek. Nah, ini yang kemudian dinegosiasikan antara kesadaran dirinya sebagai subjek dengan kesadaran dirinya sebagai objek yang kemudian itu nanti akan berpengaruh pada kelangsungan tindakannya. Apakah dia akan tetap berada di jalur non-litigasi atau dia kemudian berpindah pada jalur litigasi. Inilah penjelasan tentang jalur non-litigasi dengan perspektif sebagaimana yang saya gunakan untuk membedah buku Mediasi Sengketa Agraria. Sekarang mari kita lanjutkan tentang perpindahan fokus bahasan dari mediasi ke peradilan adat. Alasan lain perpindahan isu ke peradilan adat antara lain karena peradilan adat sungguh-sungguh dipraktikkan oleh masyarakat. Pada buku ini diungkapkan di halaman 102, yaitu peradilan adat di Aceh yang pelaksanaannya melekat secara ex officio pada lembaga adat. Peraturan dan perundang-undangan tidak menyatakan secara tegas pengadilan adat, melainkan menggunakan istilah lembaga adat. Lembaga adat ini merupakan peranata sosial yang berperan sebagai pagu gampong atau pagar kampung. Sekarang mari kita coba lihat tentang urgensi peradilan adat dengan menggunakan skema yang saya buat sebagai berikut. Untuk memahami tentang peradilan adat, maka kita kenali dulu aktornya. Aktornya itu artinya para pihak yang terlibat dalam peradilan adat. Yaitu ada pihak yang bersengketa, ada pihak yang mengadili, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat preferensinya. Preferensinya itu artinya adalah bagaimana peradilan adat itu akan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Misalnya menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, menciptakan harmoni, preferensi. Nah, apa bedanya dengan yang di sebelah kanan yang saya sebut ekspektasi?
Yang preferensi ini berdasarkan track record dan berdasarkan kemampuan, kesanggupan, kewenangan dari peradilan adat. Sedangkan yang ekspektasi itu harapan dari masyarakat yang kadang-kadang harapan itu tidak sesuai dengan kewenangan, kemampuan, kesanggupan dari peradilan adat. Jadi inilah yang harus dikompromikan. Mana yang preferensi dan mana yang ekspektasi. Bisa saja misalnya kalau kita gunakan angka begitu, masyarakat punya angka 10 dalam hal berharap agar peradilan adat memberikan keadilan, memberikan kesejahteraan, dan memberikan harmoni. Tetapi ternyata preferensinya peradilan adat hanya mampu memberikan angka 6 atau 7, sehingga kemudian perlu ada upaya agar kemudian peradilan adat menjadi lebih berdaya, sehingga segala tindakannya, segala keputusannya itu bisa memaksimalisasi keuntungan bagi masyarakat. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah terciptanya kondisi masyarakat yang semakin adil, semakin sejahtera, dan semakin harmoni. Sekarang mari kita coba lagi, lebih jauh lagi mencoba memahami tentang peradilan adat. Halaman 84 dari buku Mediasi Sengketa Agraria yang ditulis oleh Dr. Yuliandi ini mengungkapkan adanya fakta di Sumatera Barat yang memperlihatkan bahwa peradilan adat sempat mengalami kemunduran seiring dengan melemahnya kekuatan nagari dan lembaga adat. Hal ini diungkap pada halaman 84 dengan menyatakan bahwa lembaga adat hanya berfungsi sebagai sarana untuk perdamaian dan bukan pengambil keputusan. Akhirnya, masyarakat yang terlibat lebih memilih cara penyelesaian dengan jalur hukum formal yang resmi, yaitu pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat dan eksekutorial. Jadi, di halaman 84 ini, sang penulis, Dr. Yuliandi, mencoba menjelaskan bahwa ketika peradilan adat melemah, atau suatu kondisi masyarakat melemah, kondisi adatnya melemah, dalam konteks Sumatera Barat, lembaga adatnya melemah, nagarinya melemah, maka kemudian putusan peradilan adatnya juga lemah, tidak punya kekuatan untuk diberlakukan, maka kemudian masyarakatnya lebih senang menggunakan jalur litigasi, lebih senang menggunakan jalur pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat dan eksekutorial. Sekarang mari coba kita lihat tentang urgensi hukum formal dalam skema yang saya buat. Hukum formal itu penting. Hukum formal itu mudah dipahami dalam konteks formal, dalam konteks ketika kita menganggap masyarakat ini adalah masyarakat yang seolah-olah tidak punya latar belakang adat tertentu begitu. Nah, kalau kita coba gunakan skema ini, maka hukum formal itu dipahami oleh para pihak dengan beberapa konsep. Pertama, para pihak itu tunduk pada hukum formal karena melihat adanya konsep reward and punishment. Orang sering bilang ganjaran dan hukuman atau sanksi. Di dalam hukum formal itu ada reward, ada punishment. Ada hadiah dan ada sanksi. Tetapi kemudian di dalam masyarakat juga ada konsep yang disebut sebagai konsep pertukaran. Nah, kemudian inilah yang kemudian disandingkan antara reward and punishment dengan kesempatan masyarakat untuk saling mempertukarkan kepentingan, sehingga kemudian pertukaran kepentingannya itu tidak kemudian bertentangan dengan hukum yang berlaku, atau pertukaran kepentingannya itu tidak kemudian berbuah pada punishment dalam konteks hukum formal, bahkan diharapkan bisa mengundang munculnya reward dalam konteks hukum formal. Nah, itulah kemudian yang kemudian akan mempengaruhi keberlanjutan tindakan. Jadi, para pihak yang tunduk pada hukum formal, dia akan melakukan tindakannya secara terus-menerus sepanjang dia paham tentang reward-nya, sepanjang dia paham tentang punishment-nya, dan reward and punishment ini itu tegas. Kemudian, meskipun demikian, mereka tetap melakukan pertukaran kepentingan satu sama yang lain agar pertukaran kepentingannya itu tidak kemudian bertentangan dengan hukum formal yang berlaku, yang pada akhirnya akan menimbulkan punishment, menimbulkan sanksi bagi yang bersangkutan. Nah, ini yang kemudian dipahami sebagai keberlanjutan tindakan ketika para pihak tunduk pada hukum formal. Sahabat-sahabatku sekalian, sekarang mari kita pahami kembali atau lebih dalam lagi tentang peradilan adat. Ada kalanya peradilan adat tidak berhasil memuaskan masyarakat, sehingga mereka akhirnya menuju peradilan negara. Tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya, bagaimana orang kemudian akhirnya tunduk pada hukum formal atau lebih senang menggunakan hukum formal karena lebih jelas.
Dan kita tentu paham bahwa dalam hukum formal itu ada 3 kekuatan, kekuatan berlaku, kekuatan mengikat, dan kekuatan memaksa. 3 kekuatan itulah yang menjadi fungsi atau menjadi pendorong keberlakuan atau tunduknya masyarakat pada hukum formal. Kekuatan berlaku, kekuatan mengikat, dan kekuatan memaksa. Sekarang kita masuk ke peradilan adat. Saya ulangi sebentar, ada kalanya peradilan adat tidak berhasil memuaskan masyarakat sehingga mereka akhirnya menuju ke peradilan negara. Hal ini diungkapkan oleh penulis pada halaman 83 dengan memperlihatkan peradilan adat di Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur yang disebut Dua Moang. Terhadap putusan Dua Moang yang tidak disetujui oleh para pihak yang berperkara, ada juga yang kemudian diajukan penyelesaian sengketanya melalui peradilan negara. Sekarang mari kita bahas tentang bagaimana situasi atau sulitnya memuaskan masyarakat. Jadi saya kasih judul kesulitan memuaskan masyarakat dengan menggunakan skema yang saya buat sebagai berikut. Kesulitan memuaskan masyarakat itu bisa dipandang sebagai betapa sulitnya kita menata masyarakat agar melakukan perilaku tertentu agar sesuai dengan kebutuhan kemajuannya atau kebutuhan mencapai 3 hal. Keadilan, kesejahteraan, dan harmoni. Mengapa demikian? Karena para pihak itu punya kebutuhan. Para pihak punya kebutuhan dan kebutuhannya itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kalau itu tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan apa yang kita sebut sebagai proses disintegrasi sosial. Nah, antara disintegrasi sosial dengan kebutuhan ini, apabila terlalu besar prospek atau peluang bahkan terjadinya disintegrasi sosial daripada pemenuhan kebutuhan, maka itulah kemudian yang menghalangi keberlanjutan perilaku, yaitu ketika perilaku masyarakat justru kemudian semakin jauh dari usaha mencapai situasi adil, sejahtera, dan harmoni. Dan itu yang kemudian kita maksud sebagai kesulitan memuaskan masyarakat, karena masyarakat punya kebutuhan yang beraneka ragam, dan kebutuhan yang beraneka ragam itu harus dimanage dengan baik, dengan manajemen sosial tertentu, dengan terapi sosial tertentu, yang kalau itu tidak dilakukan dengan baik, terjadi disintegrasi sosial, dan ketika terjadi disintegrasi sosial, maka kemudian mengancam keberlanjutan perilaku yang baik, dan yang muncul justru keberlanjutan perilaku yang anarkis, dan itu yang kemudian menjadi bukti bahwa sulit memuaskan masyarakat atau memuaskan rakyat. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih mencoba untuk memahami peradilan adat. Kita lihat di halaman 36 dan di halaman 72. Di halaman 36, penulis mengatakan jangan meremehkan peradilan adat karena ia merupakan peradilan yang dikenal baik oleh masyarakat sejak di masa lalu. Kemudian di halaman 72, penulis mengatakan bahwa dan merupakan peradilan yang berbasis hukum adat. Jadi peradilan adat merupakan peradilan yang berbasis hukum adat dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Ya, jadi di halaman 32 itu bicara jangan meremehkan peradilan adat, di halaman 36 bicara tentang jangan meremehkan peradilan adat, sedangkan di halaman 72 bicara tentang semacam penjelasan bahwa peradilan adat berbasis hukum adat dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Sekarang kita coba bahas tentang peradilan adat sebagai sesuatu yang dikenal baik oleh masyarakat dengan menggunakan skema yang saya buat sebagai berikut. Pertama, kita perlu paham tentang wewenang dan kekuasaan. Kalau berbicara tentang peradilan adat, maka kita harus bicara tentang apa wewenang peradilan adat dan seberapa besar kekuasaannya. Atau bagaimana kekuasaan itu didistribusikan, atau bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Itu hal penting dalam konteks peradilan adat. Dan itu sebetulnya sudah dikenal baik oleh masyarakat. Nah, ketika wewenang dan kekuasaan itu dijalankan dengan baik, maka besar kemungkinan di masyarakat akan terjadi perubahan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa sebetulnya peradilan adat itu berusaha agar masyarakat, tentu masyarakat adat atau masyarakat pada umumnya, berada dalam kondisi yang semakin adil, semakin sejahtera, dan semakin harmoni. Jadi, wewenang dan kekuasaan peradilan adat itu digunakan untuk melakukan perubahan agar kondisi masyarakat semakin adil, semakin sejahtera, dan semakin harmoni. Tetapi tentu tidak semudah itu ketika pelaksanaan. Karena tadi saya sudah sampaikan di slide-slide sebelumnya, ada perbedaan kepentingan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, sehingga kemudian besar
kemungkinan ada atau akan terjadi pertentangan antar para pihak. Pertentangan antar para pihak dan perubahan yang diinginkan di dalam pelaksanaan peradilan adat itu yang kemudian masuk dalam sebuah sistem sosial yang saya menggunakan istilah didamaikan. Jadi didamaikan itu antara cita-cita peradilan adat untuk melakukan perubahan agar masyarakat menjadi lebih adil, lebih sejahtera, lebih harmoni, dengan prospek atau peluang terjadinya pertentangan di masyarakat, dan itu kemudian digodok, diproses dalam sebuah sistem sosial agar kemudian dapat dicegah terjadinya disintegrasi. Jadi inilah sebetulnya roh dari peradilan adat yang kita tadi sudah menyebutnya sebagai sesuatu yang dikenal baik oleh masyarakat. Jadi konsep ini sudah dikenal baik oleh masyarakat. Kemudian kita masih terus mendalami peradilan adat. Sekarang kita bahas halaman 82 dan halaman 75. Penulis pada halaman 82 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat merupakan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat. Oke, kita terima sebagai sebuah pernyataan. Kemudian pada halaman 75 penulis mengatakan bahwa sinkronisasi hukum diperlukan dalam menjalankan peradilan adat agar tidak tumpang tindih dengan peradilan nasional. Itu juga kita pikir oke. Jadi ada semangat menghormati peradilan adat oleh negara, kemudian ada nasihat agar dilakukan sinkronisasi hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara peradilan adat dengan peradilan nasional. Sekarang kita coba lihat pentingnya sinkronisasi hukum ketika kita ingin melakukan sinkronisasi antara peradilan adat dengan peradilan nasional. Untuk bisa melakukan itu, maka kita lihat elemennya. Apa saja elemen-elemen yang ada di peradilan adat dan apa saja elemen-elemen yang ada di hukum nasional. Sebetulnya kalau kita lihat sepintas tentu elemennya sama. Artinya unsur yang ingin diperjuangkan sama. Hukum nasional itu sebetulnya diberlakukan dalam rangka menjaga 3 hal. Adanya kepastian, adanya keadilan, dan adanya kemanfaatan. Masyarakat adat juga begitu. Mereka ingin menjaga agar ada keadilan, ada kesejahteraan, ada harmoni. Nah, itu elemen-elemen itu yang kemudian seharusnya diramu agar kemudian menjadi sinkron antara peradilan adat dengan peradilan nasional. Nah, bagaimana kemudian meramu hal tersebut? Maka langkah pertama bisa dilakukan apa yang saya sebut sebagai stimulus. Di stimulus itu diberi semacam rangsangan, misalnya bagaimana caranya agar peradilan adat tetap dapat tumbuh di suatu masyarakat adat tertentu dengan tetap menghormati hukum nasional. Kalau kita belajar dari roh buku Mediasi Sengketa Agraria yang ditulis oleh Dr. Yuliandi ini, sebetulnya kan beliau ingin menyampaikan bahwa ada loh mediasi sengketa agraria, dan ketika mediasi sengketa agraria dilaksanakan, kita harus mengerti bahwa itu adalah jalur non-litigasi. Ketika jalur non-litigasi sedang diperjuangkan, kita harus mengerti bahwa dalam jalur non-litigasi itu kita kenal konsep peradilan adat. Jadi itulah yang dimaksud dengan stimulus, yaitu agar peradilan adat di suatu masyarakat adat atau suatu masyarakat di wilayah tertentu bisa berjalan dengan baik, dengan tetap menanamkan pengertian atau kesadaran pada masyarakat bahwa mereka juga harus menghormati peradilan nasional. Sehingga kemudian kepentingan masyarakat adat tercapai dalam bingkai besar kepentingan nasional. Itu stimulusnya. Tetapi kemudian harus simultan, pada saat yang sama juga harus disampaikan kepada masyarakat tentang kemampuan beradaptasi. Mereka punya peradilan adat, mereka punya ketentuan adat, tetapi mereka juga harus mengerti bahwa sebagai bagian dari NKRI punya peradilan nasional, dan mereka harus beradaptasi dengan peradilan nasional agar kemudian kepentingan mereka sebagai bagian dari NKRI juga bisa terpenuhi. Sehingga kemudian tidak terjadi benturan antara kepentingan adat dengan kepentingan nasional. Itu yang dimaksud dengan keseimbangan yang saya tulis di bagian bawah dari skema ini. Jadi ada elemen, ada stimulus, ada adaptasi, dan nanti muaranya pada keseimbangan. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan dalam membedah buku Mediasi Sengketa Agraria. Kita berterima kasih pada Dr. Yuliandi yang sudah berkenan mengizinkan bukunya untuk dibedah, dan kemudian banyak hal yang kita pelajari dari buku ini. Kita mengerti bahwa peradilan adat itu penting,
kita juga paham bahwa peradilan nasional itu juga penting, dan kita mencoba mensinkronkan keduanya agar keduanya bisa berjalan sejalan dalam memperjuangkan banyak hal. Dan dari sekian banyak hal yang ingin diperjuangkan itu tadi sudah kita tangkap 3 esensinya, yaitu ingin memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni. Saya pikir demikian, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.